Oke gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita ada motor Honda Revo gengs, Revo 110. Keluhannya ini mati gengs. Untuk motornya ini ceritanya ini sudah dibongkar sama yang punya motor. Kemudian dia kata yang punya motor itu udah ganti sikring, cuman waktu motor dinyalakan itu sikring putus terus gengs. Berarti udah fix, berarti masalah perkabelan ini ada yang konslet gengs. Kemudian kemarin itu ganti sikring, kalau sempat nggak putus tapi dalam kondisi cuaca kering, nggak hujan gitu gengs. Tapi ketika pas hujan dia langsung putus lagi dan mati total. Ini ceritanya kemarin itu disetut geng, didorong-dorong karena posisi hujan, nggak mau hidup sama sekali, diganti sikring langsung putus saat itu juga. Pas kunci dinyalakan langsung sikring putus. Jadi malam ini kita mengurut kabel ini guys. Jadi kita telanjangin dulu body-bodinya, nanti saya lanjut kalau sudah telanjang. Oke gengs. Oke gengs, ini body udah dilepas semua, udah trondol. Ini udah kelihatan semua, cuman tadi sambil saya bongkar tadi masih belum kelihatan bagian yang kebakar atau ada yang putus gitu, masih belum ketahuan gengs. Cuman bagian ini, bagian rumah sikring ini yang katanya putus terus, ini udah kosong ini posisinya. Ini kita coba isi sikring dulu gengs. Ini yang main yang putus terus, yang satu lagi yang sub aman kayaknya. Nanti kita tes dulu. Ini 10 ampere dia, 10 ampere. Nanti kita isi 10 ampere lagi, kemudian kita coba nyalakan apakah langsung putus lagi atau enggak. Oke gengs, kita coba pasang dulu 10 ampere. Oke, kita coba nyalakan apakah langsung putus atau nunggu di selah, di engkol baru putus. Oke, hidup, masih aman gengs. Ini sen langsung hidup tuh. Kita coba nyalakan dulu gengs, apakah dia putus atau enggak, ataukah kemarin itu karena hujan kemudian putus, berarti kena air baru putus. Ini sementara seperti ini dulu, kita coba nyalakan dulu motor nyala atau tidak. Oke gengs, motor nyala, sikring juga nggak putus. Ini berarti kemungkinan kemarin itu gara-gara kena air baru putus. Berarti ini PR juga nih gengs, karena nggak kelihatan, nggak langsung kelihatan. Berarti kita harus ngurut satu-satu dulu gengs. Ini kena air baru putus karena kondisinya kemarin pas mogok itu hujan. Ini kalau kering hidup. Nanti kita urut satu-satu dulu bagian mana yang pasti ada yang lecet, soalnya kalau kasusnya seperti ini itu pasti ada kabel yang lecet, kemudian dia terkena air, lalu dia short sama massa atau body gitu, kemudian sikring utama putus. Oke gengs, kita cari dulu bagian mana yang lecet atau yang kalau putus kemungkinan sih enggak, karena kalau putus ini nyalanya juga pasti nggak segampang ini. Ini kan kita pencet starter juga langsung nyala, tapi kondisinya sudah kering, berarti kemungkinannya adalah lecet bukan putus. Berarti kita nyari bagian lecetnya dulu gengs. Oke gengs, ini tangki udah saya buka, itu
Stop lamp juga saya buka. Ini saya curiga di sini, saya kira ada yang ini, yang lecet. Ternyata di sini aman. Kemudian tangki saya buka. Ini di sini misalkan ada lecet juga, dia kan ketemunya bodi plastik nih gengs, harusnya aman. Kemudian ini sampai ke sini, CDI nya kan posisi di sini. Pas saya lihat ke CDI, ternyata di sini di kabel yang output kontak ini gengs, yang warna hitam, merah strip hitam ini, ternyata ada lecet gengs. Nah ini yang ini nih gengs. Nah ini nih kelihatan ini ada lecet gengs, tapi dia ini yang lainnya aman. Ini kan kalau soket Revo ini, nah ini gengs, ini kan cuma ada 4. Ini bagian massa yang warna hijau ini, kemudian ini dari pulser gengs, kemudian yang hitam ini kan yang menuju ke coil nih dari CDI. Kemudian yang lecet itu cuman yang ini satu kabel ini warna merah strip hitam ini dari output kontak gengs. Dia kalau nyentuh ke yang lain ini, kalau misalkan short pasti ke massa ini di kabel massanya aman gengs. Cuman ini yang lecet bagian output kontaknya doang nih, yang warna merah strip hitam. Nah posisinya kan di sini gengs, di plat putih ini. Ntar dulu. Oke. Nah kalau saya teliti lagi, ternyata ini kan di sini posisinya. Ini ada karet ini, dia masuk nyelip sini nih. Kemudian posisinya kan seperti ini. Nah seperti ini. Nah seperti ini kan gengs. Nah ini kalau dilihat-lihat ternyata, nah dia bertemu sama sasis ini gengs. Jadi shortnya itu dari listrik output kontak, dia bertemu sama ini sasis ini gengs. Ini kalau dilihat juga itu bagian yang karat ini kemungkinan dia shortnya sama ini nih gengs. Nah ini catnya juga ngelupas kalau dilihat gengs. Tuh ini catnya ngelupas gengs. Nah ini kemungkinan dia ngadu sama ini. Jadi kalau si pengguna motor kemarin juga, jadi pas putus kemudian diganti sikring, putus lagi, cuman sempat jalan juga, makanya sudah dibawa jalan. Kemudian posisi hujan, kemudian putus lagi, pas diganti sikring lagi tetap putus terus. Kemungkinan ini kan, jadi kadang nempel kadang enggak. Mungkin yang pas putus itu dia lagi nggak nempel, kemudian posisi hujan, karena ini kan tuh kalau dilihat ini kan posisi seperti ini tuh gengs. Nah posisinya kan seperti ini bagian, aduh kelihatan. Nah ini bagian soket yang merah ini kan yang sebelah belakang tuh gengs. Berarti bener ngadu ke bagian sini. Kalau saya posisikan, misalkan CDI nya saya pasang sini, memang pas ini kabelnya tuh ngadu di sini. Jadi kemarin kenapa kadang putus kadang enggak, terus pas hujan itu putus terus, yaitu karena kalau kering dia ada gap sedikit, mungkin nggak nyentuh, kemudian karena hujan dia ada air, jadinya nyamber ke massa, kemudian putus terus. Oke gengs, berarti ini motor fix dari sini nih, sikringnya putus terus. Ini kelihatan, ini karena apa, si coakan dari kabelnya ini bukan coakan gunting atau coakan dibakar ya gengs. Coakan karena ini coakan murni alami, ini murni karena gesekan, kemudian short, jadinya sikring utama itu putus terus. Karena ini langsung output kontak dari langsung dari kontak yang output 12 volt gengs. Makanya sikring yang ini yang 10 ampere yang main ini putus terus. Soalnya kalau
saya udah urut kabelnya dari belakang sampai ke depan, itu aman semua gengs. Ini kondisinya masih aman semua. Ini nggak ada yang misalkan ini yang nempel-nempel sasis ini, di sini nggak ada kebakar atau lecet gitu, nggak ada. Sini juga ini tadi posisinya tuh nempel sama sini, belakang sini juga sama nempel, aman. Kalau untuk di Speedo itu kemungkinannya lebih kecil gengs, karena gesek-gesekannya dia nggak terlalu nempel sama kayak yang ini bagian dari sini ke belakang. Jadi fix dari sini gengs, ini kita tinggal amanin, ini kita isolasi ulang, kemudian kita tambah biasa seperti penyambungan kabel-kabel yang sebelumnya itu. Kita kasih agak tebel, nanti kita kasih ban lagi gengs, yang nanti yang dikasih ban karet ban yang sebelah sasisnya atau kabelnya bebas, yang penting ini nanti soalnya kan posisi CDI nya tuh di sini, tetap di sini nih, jadi kita amanin aja. Misalkan dia nyentuh sini juga ininya nggak cepet terkelupas seperti ini. Ini kita amanin, yang penting kita isolasi dulu terus kita amanin, beres geng. Oke guys, ini kita udah isolasi, ini bagian yang lecet, kemudian kita perkuat lagi ini gengs, yang lecet ini karena posisinya tetap sama di situ, ada kemungkinan pasti nyentuh lagi, jadi kita pertebal ininya, bagian lapisannya ini supaya tidak menyentuh lagi. Misalkan dia menyentuh juga yang nyentuh karet, jadi nggak tembus ke bagian sasisnya gengs. Ini kita pakai bekas ban dalam gengs. Ini untuk empat tebalnya bebas, mau langsung solasi yang tebal atau apapun gengs, yang penting ini tebal, meminimalisir buat si kabel itu nyentuh ke sasis gengs. Ini nggak rapi nggak masalah, yang penting tujuannya adalah supaya kabelnya nggak bersentuhan langsung dengan sasis. Oke, cukup segini aja gengs, ini udah tebel banget segini juga. Ini kalau udah seperti ini kita kunci pakai solasi gengs. Oke, cukup gengs, kurang lebih seperti ini. Ini kita pasang lagi ke CDI nya. Oke, jadinya seperti ini gengs. Tuh, jadi dia tetap bersentuhan, cuman yang bersentuhan itu karetnya gengs. Nah, ini kan bersentuhan nih. Nah, ini karetnya. Jadi kabel yang di dalamnya aman, nggak langsung bersentuhan sama sasisnya gengs. Ini tebel, ini ada sekitar 2 lapis lah yang bersentuhan ini, 2 lapis karet ban dalam, jadi aman insya Allah gengs. Oke gengs, kurang lebih seperti itu untuk kasus malam ini, untuk pengurutan kabel yang sikring utama atau sikring mainnya putus terus. Ini tinggal pasang-pasang bodi, rapikan lagi di tempat posisi yang asalnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kalajengking motor yang selanjutnya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menonton. Bye bye.